lightingnya, mejanya goyang. Apa? Ih, gimana sih hijabnya yang bagus? Apa gini aja. Jadi hari ini, kok jadi hari ini? Hai guys, kalau kalian baru nonton video ini, salam kenal, gue Aquira and welcome to my channel. Tapi kalau kalian udah ngikutin gue dari video-video sebelumnya, welcome back to my channel. So, today is the third episode of Aquira's Wedding Guide. Sekarang posisinya gue nikah tuh udah hampir 3 bulan kali ya. Februari, Maret, April, Mei. Udah 3 bulanan, bahkan mau 4. Tapi ternyata masih banyak banget yang suka bertanya-tanya soal wedding. Buat yang belum tahu, Aquira's Wedding Guide ini adalah wedding guide yang gue buat berdasarkan pengalaman gue yang siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mempersiapkan wedding atau ya biar kebayang aja nanti kalau nikah gimana persiapannya. Kalau kalian belum nonton episode pertama dan keduanya, jangan lupa nonton dulu. Mendingan kalian back dulu dan nonton dulu. Oke, untuk topik hari ini adalah suatu topik yang sering sekali ditanyakan oleh masyarakat, yaitu tentang wedding budget. Anyway, di video ini gue gak bakal bahas budget wedding gue secara rinci karena gue udah pernah bahas juga di YouTube-nya Volix Media. Di situ ada budget gue secara lengkap dan juga ada wedding preparation gue. Jadi kalian bisa nonton di YouTube-nya Volix Media. Tapi hari ini yang akan gue bahas soal budget adalah which one to press in your wedding budget. Kayak hal-hal apa dalam wedding yang bisa di-press nih budgetnya. Anyway, disclaimer dulu, apa-apa aja yang bisa di-press ini berdasarkan dari pengalaman wedding gue kemarin. Jadi ya tiap orang pasti beda-beda, tapi gue bakal sharing aja apa aja sih yang kemarin gue press budgetnya biar budgetnya tuh nggak bengkak gitu. Oke, let's go. Yang pertama adalah pre-wedding. Awalnya gue itu berpikiran pengen pre-wedding itu di outdoor, mungkin kayak di Bogor atau keluar kota, terus gue bawa fotografernya segala macam. Tapi karena persiapan wedding gue juga mepet, akhirnya gue sama Cesa itu memutuskan untuk pre-wedding di studio. Kemarin gue pre-wedding di studio Limbi, namanya itu posisinya ada di Kemang, dan ternyata kita puas banget gitu. Dengan harga yang terbilang murah, menurut gue itu udah lengkap banget, dapat semuanya. Di studio Limbi itu udah ada beberapa set, jadi fotonya nggak monoton kayak gitu-gitu aja. Terus posisinya studio Limbi itu di bawahnya ada tempat buat attire. Jadi kayak gue sekalian sama sewa attire-nya juga di situ. Namanya Mika Brides. Anyway, Mika Brides ini juga tempat gue sewa attire, akad dan resepsi gue. Nah, menurut gue ini tuh bener-bener nge-price budget gue banget karena bayangin aja buat bayar fotografer udah mahal. Terus make up-nya, terus attire-nya, terus tempatnya segala macam. Jadi ya untuk udah ada satu paket di mana udah dapet fotografer, videografer, attire, dan studionya itu tuh udah oke banget sih menurut gue. Gue lupa harganya berapa, tapi nanti bakal gue cantumin ya. Oh iya, untuk nge-price budgetnya pas gue pre-wedding kemarin itu gue juga makeup sendiri. Guys, gue yang sebenarnya nggak jago makeup, gue makeup seadanya aja. Tapi namanya foto kan pasti diedit juga ya. Jadi ya kurang lebih makeup gue kelihatan smooth lah ya. Padahal sebenarnya aslinya nggak se-smooth itu sih. Jadi intinya pre-wedding itu nggak harus yang mahal, nggak harus yang megah, tapi tetap harus milih yang kualitasnya bagus. Jadi kalian bisa cek di studio Limbi kalau kalian tertarik untuk pre-wedding di studio kayak gue. Karena oke banget guys. Terus gue minta ngeditnya ngebut dan mereka bisa menyelesaikan karena gue udah buru-buru banget pengen sebar undangan. Shout out to Studio Limbi, thank you so much. Oke, yang kedua yang gue press kemarin di wedding budget gue adalah invitation. Gue nggak bikin invitation fisik sama sekali. Mau itu buat tamu orang tua kek, mau itu buat tamu gue kek. Pokoknya gue nggak ada undangan fisik sama sekali. Undangan gue bener-bener digital invitation. Ini juga nge-press budget banget ya, karena kan nyetak undangan itu juga nggak murah. Belum lagi kalau misalnya kita nggak bisa desain sendiri, harus minta desain orang, dan itu kan juga bayar. Jadi kemarin gue pakai digital invitation itu dari Katsudoto. Ini tuh udah, siapa sih yang nggak tahu Katsudoto? Pasti semua orang tuh banyak banget yang pakai Katsudoto. Kemarin gue pakai Katsudoto itu kalau nggak salah paketnya itu harga 500.000 dan itu udah oke banget. Pilihan temanya banyak, terus bikinnya juga gampang. Gue juga bisa nge-track tamu yang RSVP dan juga bisa nge-track amplop digital. Jadi di situ tuh bisa masukin nomor rekening kita. Nah, nanti yang udah transfer dan juga masukin bukti
itu ke-track nanti lewat websitenya. Terus juga kemarin itu gue ngebagi jadi beberapa grup, jadi ada yang dapat +1, ada yang enggak, dan itu tuh jadi gampang banget bisa diaturnya lewat si dashboardnya Katsudoto ini. Yang paling penting adalah customer service ini fast respon banget dan helpful banget, karena kan pasti kita bingung juga ya gimana cara makainya. Kayak gue nanya jam berapa aja tuh rasanya langsung dijawab gitu. Terus juga udah ada lagunya, jadi kayak lucu gitu, pasti buka ada lagunya. Pokoknya Katsudoto juga recommended banget buat kalian yang mau pakai digital invitation, karena harganya oke banget dan kualitasnya bagus gitu, dan sangat amat ngepres budget dibanding kita cetak undangan fisik. Kayak zaman sekarang gak sih, mendingan digital invitation juga. Kita harus save the planet guys, jangan kebanyakan pakai kertas. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah bridesmaid. Gue nggak tahu ya ini orang-orang bakal setuju sama gue atau enggak. Sebenarnya bridesmaid tuh emang lucu banget kalau ada. Saat itu gue berpikir sahabat perempuan gue itu banyak, gue nggak mungkin memilih cuma beberapa aja buat jadi bridesmaid gue. Rasanya tuh kayak pengen semua gue jadiin bridesmaid. Sedangkan kalau gue jadiin semuanya bridesmaid, budgetnya bengkak, bener gak? Jadi ya udah, alhasil gue nggak ada bridesmaid sama sekali. Gue cuma pilih 2 orang buat jadi pengapit gue ketika gue walk down the aisle. Yang satu itu perwakilan dari teman-teman kuliah gue, yang satu perwakilan dari teman SMA gue. Dan menurut gue di era sekarang, ketika semua orang selalu ada bridesmaid di nikahannya, masih oke-oke aja kok kalau nggak ada bridesmaid. Jadi gue udah kasih tahu dari awal kalau gue itu nggak ada bridesmaid gitu. Jadi sebenarnya no pressure juga kalau nggak bikinin gue bridal shower, tapi alhamdulillah teman-teman gue tetap bikinin gue bridal shower, dan gue terharu banget sih karena faktanya gue nggak ada bridesmaidan, tapi ternyata gue tetap dikasih kayak gitu. Menurut gue dengan tidak ada bridesmaid itu nge-cut budget gue banget, karena kalau misalkan gue punya budget lebih, gue nggak mau cuma ngasih sekedar kain aja ke bridesmaid gue. Gue mau kasihnya tuh yang bener-bener spesial, yang mereka tuh nggak perlu ngeluarin duit lagi, contoh misalkan buat ngejahit atau buat make upnya. Sedangkan karena adanya keterbatasan budget, gue nggak bisa menuhin itu semua dong. Mungkin kalau misalnya sekedar kain aja bisa gitu. Cuma gue nggak mau juga gue punya bridesmaid tapi gue memberatkan mereka. Itulah alasan kenapa gue meniadakan bridesmaid gitu guys. Jadi kalau misalnya emang kalian punya budget lebih dan kalian emang memutuskan untuk ada bridesmaid, ya nggak apa-apa banget. Oke, selanjutnya ini mungkin agak bakalan kontroversial, gak tahu sih. Tapi seserahan. FYI, kemarin itu pas gue nikah sama Ciesa, seserahan gue itu cuma 2 box. Jadi seserahan dari Ciesa 2 box, hantaran balik dari gue 2 box. Kenapa cuma 2 box? Karena menurut gue sama Ciesa seserahan gak sepenting itu gitu. Kayak pada akhirnya gue juga bakal ngasih banyak hal ke dia karena kita bakal bareng-bareng for the rest of our life, dan Ciesa juga bakal begitu ke gue. Jadi kenapa kita spend langsung banyak banget nih di muka karena lagi wedding day kita gitu. Atau juga ujung-ujungnya yang dijadikan simbolis cuma 1 doang, bener gak? Malah tuh tadinya kita berpikirnya cuma 1 box. Sekarang kan kayak ya udah cuma 1 box doang yang bakal difoto, kenapa kita harus punya 2 gitu. Cuma karena satu dan lain hal akhirnya kayak ya udah deh 2 box. Terus juga dengan 2 box ini pun udah memenuhi apa aja yang gue mau sih, dan apa aja yang Ciesa mau kayaknya ya. Hopefully. Jadi ya untuk seserahan kita nggak terlalu spend banyak, karena konsiderasi kita kalau misalnya seserahannya banyak, yang pertama box itu kan gede ya, gak mungkin cuma diisi dengan 1 barang, kecuali barangnya gede. Tapi ya kita juga perlu banyak uang banget nih buat ngisi si box ini. Jadi makanya kayak yaudahlah 2 aja gitu. Yang kedua, box ini kan kita juga sewa. Kalau misalkan kita banyak seserahan, berarti sewa boxnya juga nambah. Yang ketiga, kalau kita banyak seserahan, buat ngurusin seserahannya ini dari tempat si seserahannya ke rumah kita ke tempat wedding ke rumah kita, itu tuh juga perlu transportasi dong, dan gak bisa asal-asalan bawanya. Jadi makanya ribet gitu. Sedangkan kemarin kan kita berarti total cuma ada 4 box dan sama sekali gak ribet buat bawa pulangnya, dan buat balikin boxnya juga gak ribet samsek. Anyway, gue ingetin lagi, ini cuma opini gue aja, dan ini udah keputusan gue juga berdua sama Ciesa. Makanya jadi kayak kita memutuskan cuma 2 box aja. Oke. Yang
selanjutnya ada entertainment. Entertainment gue kemarin itu cuma ada vokalis, keyboard, dan juga gitar. Jadi kayak cuma 3 instrumen aja, tapi udah berasa rame banget. Kebetulan kemarin kan wedding gue outdoor, jadi tetap menyesuaikan aja. Karena menurut gue dengan 3 instrumen itu udah cukup. Mungkin kalau misalnya di gedung nggak cukup kali ya, tetap perlu full band. Cuma menurut gue ini juga nge-cut budget banget, karena kan band itu juga sebenarnya nggak murah ya. Dengan punya 3 instrumen ini udah bisa nemenin acara kita, dan menurut gue more than enough. Kemarin itu entertainment gue dari Gion Entertainment, termasuk dengan sound system gue juga dari sana, dan menurut gue mereka tuh harganya super duper murah banget. Kalau nggak salah tuh harganya 3 jutaan, terus udah dapet 3 instrumen dan juga sound system dan juga soundman pastinya. Jadi menurut gue udah oke banget, dan yang pasti mainnya bagus dan suaranya juga bagus, jadi nemenin acaranya juga enak. Jadi ya udah paket lengkap dan murah dan happy. Selanjutnya ada attire keluarga besar. Nah ini dia nih. Jadi kemarin itu pas gue nikah sama Ciesa, gue sama Ciesa emang gak ngasih attire ke keluarga besar. Gue sama Ciesa cuma ngasih attire ke keluarga inti aja. Dan untuk keluarga besar itu menyesuaikan dari dress code yang kita kasih, yaitu warna putih. Tentunya yang pasti ini bener-bener nge-cut budget banget ya guys, karena keluarga besar kan banyak banget ya. Jadi ya dengan hasil rundingan sama keluarga juga setuju untuk kita nggak ngasih attire, dan ya cuma keluarga itu aja yang pakai seragam. Dan menurut gue itu udah more than enough sih, karena menurut gue hasil foto-fotonya toh juga tetap bagus, dan juga keluarga besar tetap bisa pakai baju yang nyaman. Dan kalau misalkan pas resepsi tiba-tiba keluarga intinya pengen ganti baju menyesuaikan ke keluarga besar, ya nggak masalah juga, mereka bisa pakai baju yang nyaman. Ini karena gue sama Ciesa itu nikahnya intimate, nyantai, dan outdoor ya, jadi kayak tetap menyesuaikan aja. Karena please guys, gue beneran cuma sharing aja pengalaman gue kemarin. Dan yang terakhir adalah souvenir. Jadi kemarin total tamu gue tuh ada 300 packs, dan ya mungkin gak semuanya datang ya. Dengan berpikir kalau satu undangan ini yang datang 2 orang, pokoknya udah hitung-hitungan, akhirnya kalau nggak salah gue tuh beli souvenir nggak nyampe 200. Dan percaya atau enggak, itu aja sisa banyak banget. Untungnya aja emang gue beli juga nggak sebanyak 300, dan juga gue cari souvenirnya yang bisa kepake, bermanfaat, tapi tetap murah. Kalian pasti pernah dong kalau misalkan datang ke nikahan, terus udah itu souvenirnya tuh kayak ya udah aja gitu, kayak oh iya lucu, tapi ternyata abis itu nggak kepake lagi. Nah kemarin itu souvenir gue itu kayak toples kecil, dan menurut gue itu udah harganya udah cukup murah. Gue lupa harganya berapa, tapi nanti bakal gue cantumin. Menurut gue itu udah kepake, terus udah di wrap juga, jadi pas datang tuh kayak ya udah tinggal dikasihin aja ke orang. Ya itu lumayan nge-cut budget banget sih, dan bikin gue happy juga karena gue bisa ngasih souvenir yang bermanfaat juga, hopefully, dan juga murah. Itu pun sisa banyak banget, sampai akhirnya gue bagi-bagiin ke staff-staff di venue dan juga tim WO. Jadi ya kurang lebih mungkin itu aja kali ya, sekitar 7 poin mungkin yang gue cut untuk ke price wedding budget gue. Dan alhamdulillah yang paling penting itu kalau misalnya wedding budget, bikinlah acara sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai setelah acara itu masih ada hutang. Jadi kalau bisa tuh semuanya ya udah sesuai kemampuan kita aja. Yang penting kitanya happy, yang penting halal sebagai suami istri. Jadi ya ingat aja pokoknya kalau misalkan nikah itu yang penting adalah tujuan utamanya untuk menghalalkan hubungan suami dan istri. Kalau misalkan udah kepikiran poinnya itu, yang paling penting sisanya tuh udah ngikut aja, udah go with the flow. Tapi ya kurang lebih itu aja yang bisa gue sharing kali ini. Apa aja yang kemarin gue cut untuk nge-price wedding budget gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga dilancarkan bagi yang lagi wedding preparation. Yang lagi single mungkin bisa didekatkan dengan jodohnya, jadi biar bisa nonton ulang video ini lagi buat wedding preparation. Jadi ya kurang lebih itu aja. Kalau misalkan kalian ada topik apalagi yang pengen dibahas di Aquiras Wedding Guide ini, boleh banget comment down below, and don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friends. Tschüss.